Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mawada dengan NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 5 di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu berpakarya di SPDMM, saya ingin menjelaskan materi tentang kompetensi di era digital ini. Ya, simak berikut videonya. Oke, baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi dengan tema kompetensi guru yang wajib dimiliki di era digital. Di sini ada 4 standar dari kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagodik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Konsep dasar manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Materi yang pertama di sini mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Yang pertama, mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata atau real world dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan tool dan sumber-sumber digital. Dan yang ketiga, mendorong refleksi siswa menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan, konseptual, dan proses kreatif siswa. Yang kedua, kompetensi guru di era digital ini merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang A, merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat dengan mengintegrasikan tools dan sumber digital untuk mendorong belajar dan kreatif siswa. Yang kedua, mengembangkan lingkungan belajar yang melibatkan peran serta teknologi sehingga memungkinkan semua siswa merasa ingin tahu dan ikut berpartisipasi aktif dalam menyusun tujuan belajar, mengelola pembelajaran, dan mengukur perkembangan belajar sendiri. Dan yang terakhir, melakukan penyesuaian dan personalisasi belajar yang dapat memenuhi strategi, gaya belajar, dan kemampuan menggunakan tools serta sumber-sumber digital yang beragam. Ya, yang ketiga, kompetensi guru di era digital ini menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang pertama, menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan dapat mentransfer pengetahuan ke dalam teknologi dan situasi yang baru. Yang B, berkolaborasi dengan siswa, teman sejawat, dan komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi siswa. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan ide atau gagasan secara efektif kepada siswa, orang tua, dan teman sejawat menggunakan aneka ragam format media digital. Dan yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang A, mendorong, mencontohkan, dan mengajar bagaimana menggunakan teknologi informasi digital secara sehat, legal, dan etis, termasuk bagaimana menghargai hak cipta, kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Yang B, memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan akses yang memadai terhadap tool-tool digital dan sumber belajar digital lainnya. Dan yang C, mendorong dan mencontohkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai etika digital dan juga tanggung jawab interaksi sosial. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Partisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional memiliki indikator sebagai berikut.
A. Berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global. B. Menunjukkan sifat kepemimpinan dan mendemonstrasikan visi inovasi teknologi. Dan yang C. Berkontribusi terhadap efektivitas, vitalitas, dan self-upgrading terkait dengan profesi guru baik di sekolah maupun di dalam komunitas. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.